Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan kembali materi proyek akhir 1 tentang state of the art. Ini bagian kedua ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Jadi kalian sudah membuat di bagian pertama itu adalah state of the art dari 3 paper ya. Nah, sekarang kita akan mendalami lagi state of the art ini dari sisi metode ya. Jadi state of the art ini kalau kita lihat keterkaitannya ada 3 ya. Jadi setback ke belakang ini menghasilkan apa purpose ya, atau tujuan atau kegunaan penelitian ya. Jadi kegunaan dari prototype ya, kegunaan prototype yang bersifat khusus ya. Kemudian nanti bisa dari khusus ini bisa dibuat menjadi lebih umum ya. Jadi dari prototype ini kegunaan yang lebih khusus dan lebih umumnya ini akan menghasilkan apa purpose ya. Kemudian nanti untuk pembuatan state of the art yang lebih lengkap, ini kita perlu juga mempelajari ini tentang perkembangan dari metode ya. Perkembangan dari metode ini seperti apa, sehingga nanti dari penelusuran literatur atau referensi ini kita akan menghasilkan perkembangan metode yang bersifat nanti kronologis ya. Kronologis, sehingga nanti tujuan penelitian yang akan kita buat ini nanti akan lebih yang pertama spesifik ya. Terus yang kedua ini nanti berbeda ya. Jadi dengan kronologis perkembangan metode yang tersusun dari mulai yang sederhana hingga yang terkini ya, itu nanti akan menghasilkan posisi penelitian kita itu nanti spesifik dan juga berbeda ya. Nah, nanti 2 hal ini yang sangat penting dalam tujuan penelitian ya. Jadi kita lihat tujuan penelitian kita nanti akan lebih kuat ya. Nah, misalnya kita lihat di contoh ini terkait dengan paper terkait air minum isi ulang ya. Di sini kita lihat ya. Jadi dari sisi kegunaan prototype yang bersifat umum dan khusus, ini misalnya yang pertama timbul masalah kenapa air minum isi ulang ini kualitasnya diragukan ya. Karena yang pertama alasannya adalah filternya kotor, terus juga kemudian ada kemungkinan tercemar oleh bakteri ya. Nah, sehingga air minum isi ulang ini harus diinspeksi dan diuji sesuai dengan Permenkes ya. Nah, parameter yang diujinya atau yang diinspeksinya ada 3, yaitu parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi ya. Dan jangka waktunya adalah 6 bulan. Nah, kita pilih dari 3 parameter ini, dari 3 kelompok parameter ini kita pilih salah satu parameter fisika, yaitu TDS ya. TDS ini singkatan dari total dissolved ya. Total dissolved solid ya. Jadi ini adalah jumlah padatan terlarut ya. Nah, kemudian ini DHL, ini bahasa Indonesia ya, singkatan dari daya hantar listrik ya. Nah, kenapa 2 parameter ini yang sangat penting? Ini dijelaskan karena TDS dan DHL ini menentukan misalnya rasa ya, rasa dari paper ya, rasa dari air ya di sini. Jadi ini terkait dengan safety
dan juga rasa ya, rasa dari air minum ya. Nah, ini berdasarkan literatur literatur ya terkait dengan safety dan rasa ini ya. Nah, sehingga terhadap TDS dan DHL ini diperlukan alat ukur kualitas air ya, yang bagaimana adalah yang portable ya. Nah, untuk menghasilkan alat ukur yang portable tersebut, portable dan juga ini handal ya. Ya, portable dan handal ya. Makanya alat ukur TDS ini telah diteliti oleh berbagai kelompok penelitian ya. Kalian lihat ini referensinya. Jadi kita akan merunut untuk pengukuran TDS, perkembangan penelitiannya adalah, jadi secara garis besar setelah kalian baca berbagai literatur ya, misalnya kita simpulkan pengukuran TDS ini ada dua macam ya, ada dua prinsip. Jadi prinsip conductivity dan juga prinsip optik ya. Nah, prinsip conductivity ini kalian cek ini caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah dengan mencelupkan dua probe ya atau bagian sensor ini ke dalam larutan sehingga sinyal dari conductivity ini bisa diubah menjadi nilai TDS ya. Nah, hasilnya ternyata error dari alat prototipe ini ternyata berkisar antara 1% hingga 5% ya. Nah, sebaliknya untuk prinsip optik ya, jadi caranya yaitu si larutannya ini harus dielektrolisis ya, supaya larutannya itu menjadi keruh ya, sehingga kekeruhan atau turbidity-nya ini kemudian bisa diukur menjadi suatu tegangan di antara transmitter dan receiver ya. Nah, cara ini menghasilkan error di antara 1% hingga 23% ya. Tentu saja dengan perbandingan kondisi ini, dengan perbandingan hasil ini, bisa kita simpulkan. Yang pertama, untuk prinsip conductivity ini kita lihat karena hanya pencelupan, caranya ini lebih mudah ya dibandingkan dengan yang elektrolisis ya. Karena caranya yang lebih mudah dan juga kita lihat dari sini errornya lebih kecil, makanya prinsip yang kita pilih nanti adalah prinsip yang mudah dan juga errornya yang lebih kecil, yaitu prinsip Prinsip dengan conductivity ya. Nah, dengan conductivity. Nah, dalam literatur prinsip conductivity ini terlihat praktis dan juga telah digunakan untuk remote monitoring ya, atau pemantauan dari jarak jauh ya. Tetapi pemantauannya ini masih memerlukan sinyal internet ya, sehingga ini masih satu kelemahan ya. Ini kelemahan pertama, sehingga ini kita perlu mencari metode pengiriman data ya, pengiriman data tanpa sinyal internet ya, yaitu dengan menggunakan Bluetooth ya. Nah, ini adalah kelemahan pertama ya dari penelitian sebelumnya. Nah, kelemahan kedua adalah sensornya ini tidak dikalibrasi dengan larutan standar ya. Sehingga dari dua kelemahan tadi ya, ini kita ya, dari dua kelemahan ini ya, kemudian kita kita bisa merumuskan tujuan penelitian yang yang tadi seperti saya bilang spesifik ya, dan juga berbeda ya. Spesifiknya untuk membuat prototipe yang bisa mengirimkan data tanpa sinyal internet, dan juga nanti pengujian sensornya ini menggunakan larutan standar ya. Nah, dari dua tujuan yang spesifik dan berbeda ini, kita bisa merumuskan tujuan penelitian yang lebih kuat ya,
untuk proposal penelitian kita ya. Nah, kita lihat berikutnya adalah contoh ya. Contoh bagaimana kalian mengekstrak informasi terkait dengan metode penelitian ini untuk kalian masukkan tadi ke state of the art ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan prinsip kita ingin mengetahui prinsip kerja dari conductivity itu seperti apa gitu ya. Nah, ternyata dari paper ini di alinea ketiga misalnya kita temukan, jadi untuk pengukuran jumlah zat padat terlarut ya, itu dengan cara apa? Dengan cara memasukkan bagian sensor ke dalam larutan ya. Nah, itu dari sisi cara kerja ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan hasil. Ya, hasilnya ini kita lihat ternyata kesalahan relatifnya adalah di antara 0,2 hingga 5% ya. Nah, ini adalah hasil dari kinerja prototipenya ya. Jadi kita bisa mengekstrak informasi tentang error ya. Nah, ini adalah jadi dari paper ini kalian bisa mendapatkan dua informasi ya. Yang pertama informasi tentang di sini adalah cara ya. Jadi kalian bisa menemukan tentang cara. Terus yang kedua, ini error, ini menunjukkan Menunjukkan hasil ya. Nah, dari sini kemudian kita beranjak ke pengukuran atau metode yang kedua ya, yaitu metode kedua ini adalah metode dengan prinsip optik ya. Nah, prinsip optik ini yang pertama adalah di larutannya itu menggunakan diproses dulu dengan cara elektrolisis ya. Elektrolisis ini adalah proses untuk memunculkan partikel-partikel yang terkandung di dalam air ya. Nah, memunculkan partikel ini tentu saja supaya si padatan terlarut ini muncul sebagai endapan di sini ya. Muncul sebagai endapan ya. Di sini prosesnya. Nah, sehingga dengan adanya endapan ini nanti larutannya akan keruh ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kalau sudah keruh nanti kita bisa lihat di sini di bagian pengujiannya. Jadi pada pengujian sensor ini bertujuan untuk mengetahui tegangan output ya, tegangan output pada saat ditangkap ya oleh fotodioda ya dari infrared ya. Berarti nanti kalian bisa lihat di sini ini fotodiodanya ini sebagai receiver ya, receiver. Kemudian ini infrarednya ini nanti berfungsi sebagai transmitter ya. Sehingga nanti si larutan keruh ini dalam posisinya adalah seperti ini ya. Jadi ini sebagai transmitter ya. Ini kemudian di tengah-tengahnya ini ada larutan keruh ya, ini keruh. Kemudian ini ada receiver ya. Nah, si transmitter ini nanti memberikan cahaya ya, mentransmit cahaya sehingga nanti ini akan diterima di sini ya, akan diterima, kemudian nanti akan diubah menjadi tegangan ya. Nah, sebagai hasilnya nanti di sini kita bisa lihat di sini errornya ternyata di antara 0 sampai 22%. Ya. Jadi dari paper ini kalian bisa lihat ya, yang pertama adalah cara ya. Terus yang kedua adalah hasil. Ya. Jadi pada saat kalian membaca literatur atau paper ini kalian harus punya tujuan juga ya. Tujuan saya apa gitu? Tujuan saya adalah ingin mengetahui misalnya di sini
kita ingin mengetahui metode ya. Berarti apa? Berarti kita harus nyari keterangan tentang cara mereka melakukan penelitian ya. Kemudian saya pengen tahu nih apa namanya hasil penelitiannya seperti apa. Berarti kita ke hasil dan pengujian ya. Jadi dari dua informasi ini kemudian kita bisa menyusun kepingan-kepingan informasi ini seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Sehingga nanti tujuannya adalah kita bisa menghasilkan apa? Tujuan penelitian yang spesifik dan berbeda ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini contohnya. Ini dari paper yang saya buat ya. Sekali lagi ini di bagian pendahuluan ya. Ini di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada informasi tentang apa di sini. Kalian bisa melihat ini tentang di sini kronologis ya. Jadi ini salah satunya adalah tentang kronologis perkembangan metode ya. Nah, jadi salah satu bagian dari pendahuluan adalah nanti kalian menceritakan kronologis perkembangan metode ya, atau perkembangan penelitian tentang prototipe yang akan kalian buat ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Jadi di sini apa namanya? Misalnya di sini measurement of TDS is generally performed by a TDS sensor that principally works based on conductivity and the optical properties ya. Jadi setelah kalian membaca misalnya 10 literatur, kalian menyimpulkan ya ternyata untuk TDS ini tadi ada dua metode ya, metode conductivity dan metode optik ya. Kemudian kalian cerita lagi di sini untuk yang menggunakan conductivity ini ya, prinsip kerjanya adalah dengan misalnya mencelupkan dua sensor ke dalam larutan ya. Nah, kemudian pencelupan sensor ini akan mengukur daya hantar ya atau conductivity ya, yang akan menghasilkan apa? Sinyal listrik ya. Nah, sinyal listrik ini nanti akan dikonversi menjadi nilai TDS ya. Kemudian untuk metode yang kedua, kalian nanti bisa cerita misalnya pengukurannya ini menggunakan apa namanya prinsip kekeruhan ya, atau prinsip optik ya. Nah, prinsip optik atau prinsip kekeruhan ya. Nah, di mana larutannya itu harus dielektrolisis dulu ya. Nah, ini nanti keterangan-keterangan ini kalian bisa tulis secara runut ya, secara berurutan itu di pendahuluan ya. Nah, sehingga nanti kalian ujung-ujungnya adalah bisa bisa menyimpulkan ya di sini. Therefore, ya, in this study, a measuring instrument prototype for TDS and electrical conductivity will be ya, di sini will be assembled ya. Will be assembled ini berarti kita akan membuat ya dengan prinsip misalnya conductivity ya. Nah, kemudian prototype juga ini this prototype also can send the measurement result without the need for cellular network ya. Artinya feature prototype yang lain adalah bisa mengirimkan data tanpa perlu sinyal seluler ya, yaitu dengan menggunakan modul Bluetooth ya. Kemudian si prototipe-nya will be tested ya, akan dikalibrasi dengan larutan standar ya. Jadi dua hal ini ya, akan menjadi tujuan dari penelitian kita ya. Nah, ya.
Jadi ternyata untuk merumuskan tujuan penelitian ini, kalian harus membaca dengan hati-hati di literatur. Ini terkait dengan prinsip ya dan juga hasil yang sudah dicapai ya. Sehingga dari hasil-hasil yang sudah dicapai tersebut ya. Jadi dari previous tadi ini ya, kalian bisa lihat apa sih kelemahan mereka gitu ya, kelemahan atau kekurangannya. Nah, ini nanti yang akan kalian jadikan ini sebagai study goal ya, atau tujuan penelitian kalian ya. Nah, ini ya. Sekali lagi, ini berarti apa? Kalian harus cermat, harus membaca literatur ya. Nah, ini sehingga nanti kalian bisa membuat lagi state of the art seperti ini, sehingga nanti di kolom yang terakhir ini ya, kolom yang ini adalah apa namanya sebagai tujuan ya, sebagai tujuan penelitian kalian ya. Ya. Ini adalah sebagai tujuan penelitian kalian yang sudah apa? Spesifik dan juga beda ya. Nah, ini ya. Jadi ini semua pendekatan ini pada saat kalian membuat state of the art ini harus berdasarkan apa? Penelusuran literatur ya, atau berdasarkan hasil kalian mempelajari literatur ya. Jadi sekali lagi, mumpung ini kita masih awal dalam proses proyek akhirnya, saya menekankan kepada kalian untuk selalu membaca literatur ya. Jadi pola pikir ilmiah kalian ini sudah terbangun dari awal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, ini ada tugas ya. Jadi nanti kalian tambahkan lagi 4 paper ya. Jadi yang kemarin sudah 3 paper ya. Nah, sekarang kalian tambah 4 paper lagi ya. Nah, tambah 4 paper lagi. Kemudian nanti cari metodenya seperti apa. Kemudian hasil yang dicapainya seperti apa. Ya, jadi hasil akurasi dan presisinya seperti apa. Nah, ini yang paling penting ya. Kelemahan dan kekurangannya itu seperti apa ya, sehingga ujung-ujungnya kalian ini bisa merumuskan tujuan penelitian yang lebih baik ya. Lebih baik itu dalam artian apa? Seperti yang sudah saya tegaskan, yaitu spesifik dan di sini ya. Jadi tujuan penelitiannya adalah harus spesifik dan beda ya. Nah, nanti kalian bikin state of the art ini dalam 2 atau 3 halaman PowerPoint ya. Ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.